man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani, atau wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kayyis, orang yang cerdas, adalah man dana nafsah, orang yang selalu mengintrospeksi dan menghisap dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk akhirat, bekal untuk kematian. Wal ajiz, adapun orang yang lemah akalnya adalah orang yang man atba'a nafsuhu hawaha, orang yang memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, tetapi dia juga menghayal dan berangan-angan dan banyak mengharap dari Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan. Apa maksud dan pelajaran dari hadis ini? Pelajaran dan maksud dari hadis ini, barakallahu fikum, adalah kita diajarkan untuk banyak-banyak mengingat kematian. Bahwasanya suatu saat kita bakal meninggal. Karena justru dengan banyak mengingat mati, itu kita akan hidup lebih semangat. Tapi kalau kita lupa dengan kematian yang kita ingat selalu hidup, kita akan hidup lebih banyak pesimis. Contoh ya ikhwan, ini saya kasih contoh. Kalau kita hidup banyak mengingat kematian, justru kita ini akan selalu hidup, hati kita akan selalu semangat, selalu optimis. Tapi kalau kita hidup selalu mengingat kehidupan, lupa bahwa kita bakal mati, justru kita akan banyak pesimis dan kita akan banyak beban dan mati hati kita. Contohnya apa? Contoh, barakallahu fikum, kalau kita selalu mengingat kematian, bahwa kita mati tidak bakal bawa apa-apa, bahwa kita mati akan kita membawa hanya kain kafan, itu hidup kita ini akan selalu penuh optimis, akan selalu, barakallahu fikum, hidup kita ini penuh dengan harapan, akan selalu penuh dengan semangat. Kenapa? Karena kita tidak peduli dengan apa yang kita lihat. Orang mau membangun apartemen, orang mau membangun ini, mau didiskriminasikan, orang mau ini, sementara kita begini-begini aja, kita akan selalu semangat. Kenapa? Mati juga nggak ada yang dibawa. Pernah nggak coba kayak gitu? Nah, orang mau menyaingi kamu, kamu hanya punya mobilnya misalnya Cherry, kamu hanya punya mobilnya yang harganya di bawah 100 juta, disaingi oleh teman kamu mobilnya yang di atas 500 juta, kamu akan tetap semangat dan optimis. Mau dipajang mobilmu dengan mobil dia, dibandingkan ini mobil tidak ada apa-apanya. Terus kalau mati apa yang dibawa, Pak? Mobil saya atau mobil sampean? Jadi semangat. Makanya di sini saya berikan dengan justru dengan kita banyak mengingat kematian, hidup kita ini akan penuh semangat.
Hidup kita ini akan penuh percaya diri, akan penuh optimis. Kenapa barakallahu fikum? Karena kita selalu mengingat apa sih yang kita mati, apa sih yang kita bawa. Anda sebagai seorang pengusaha sukses dalam persaingan bisnis, Anda selalu dibanting oleh pengusaha-pengusaha yang lebih besar, bahkan dari luar negeri. Masya Allah, barakallahu fikum. Anda sulit bersaing dengan modal yang tentunya tidak sebesar modal mereka. Anda merasa berat. Itu luar biasa stresnya. Luar biasa stresnya bagi seorang pengusaha. Karena dia berusaha harus bersaing supaya bisa. Sementara dia istilahnya besar hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Tapi coba ketika ingat mati. Mati apa yang dibawa? Itu akan bangkit semangat. Akan bangkit semangat. Jadi sebaliknya barakallahu fikum, kita ini salah dalam menata hidup kita. Kita ini salah dalam memanage hidup kita. Kita ini salah. Kenapa sih kita pada akhirnya minder dengan pengusaha yang Masya Allah, yang sombong, arogan? Kenapa sih kita selalu memikirkan beban, ya Allah, sekarang negara begini, sekarang pemerintah begini, sekarang begini keadaan, sekarang begini. Kenapa sih kita selalu berpikiran, ya Allah, kenapa hidup saya begini sementara orang lain sudah begitu, setelah itu lemas, setelah itu barakallahu fikum, nggak ada semangat hidup. Kenapa? Kenapa ya kawan? Karena yang ada di benak dia, yang dipikirkan selalu apa? Hidup, dunia. Hidup 1000 tahun lagi, hidup 1000 tahun, hidup aja yang dikejar. Makanya saya kira-kira kaidah. Jadi hidup kita ini sebenarnya salah kita manage hidup. Justru dengan kita banyak-banyak mengingat mati, hidup kita ini akan semangat. Hidup kita ini akan selalu penuh optimis. Seorang perempuan ketika banyak menuntut kepada suaminya, cobalah mas, itu kayak suaminya itu loh, coba itulah, dia sudah punya ini, dia sudah punya ini, dia sudah punya ini. Setelah itu si perempuan ini apa yang dia dapat? Hanya hayalan kan? Tengkar dengan istrinya, ribut dalam rumah ini semua. Tapi coba kalau dia berpikir, suaminya mengingatkan mati, apa sih yang dibawa? Dari apartemen bintang sekian itu apa yang dibawa? Itu akan semangat. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, marilah kita belajar kehidupan kita ini kita balik. Marilah kita belajar kehidupan kita ini kita balik melawan arus, jangan selalu mengikuti arus. Coba aja praktekkan. Benar nggak yang saya sampaikan ini? Kalau nggak benar, datang lagi, saya siap ganti rugi. Kalau nggak benar datang ke rumah, saya siap ganti rugi. Bahwa hidup kita ini kalau kita balik justru kita akan lebih semangat. Apa maksudnya kalau kita balik? Kita lebih banyak memikirkan bahwa kita akan mati. Kita bakal mati, kita bakal ini, kita bakal kembali kepada Allah. Suatu saat kita akan mati, nggak ada yang dibawa, ini semuanya. Itu kita akan selalu penuh semangat, penuh optimis, tidak bakal minder, tidak bakal merasa rendah, tidak akan dihinakan oleh orang. Nah, tapi kalau hidup kita ini optimis, opini kita hanya dunia, orientasi kita hanya dunia, justru disitulah kita akan direndahkan, kita akan selalu rendah diri, kita akan selalu minder, kita akan selalu ini. Tapi kalau kita hidup pandangan kita adalah akhirat, nih, dah, selesai. Kamu punya kendaraan harganya 800 juta, saya punya kendaraan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti lebih baik mana? Kamu punya apartemen yang harganya miliaran, itu semuanya. Kamu punya kendaraan yang harganya miliaran, saya punya kendaraan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kan begitu. Jadi muncul rasa percaya diri, itu muncul. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, rubahlah kehidupan kita ini dengan berpikir dibalik, supaya kita tidak tergila-gila dengan dunia. Toh dunia juga kita gila, dia nggak pernah gila dengan kita kok.
Dunia itu kita tergila-gila dengan dia, dia nggak pernah gila dengan kita, menghindar terus. Maka kita baliklah kehidupan dunia kita ini, supaya kita tidak selalu minder. Kita tidak selalu minder. Nah, ada orang yang memang saya kenal nih, orang agak sedikit arogan lah, kaya tapi sedikit arogan. Orangnya udah meninggal, Allah yarham. Begitu meninggal saya sok mendengarnya Allah yarham, Allah yarham, Allah yarham. Saya doa. Punya mobil, masya Allah, Pajero. Begitu ketika saya ke rumahnya, parkir di depan mobil saya, tahulah antumlah keren banget. Dari dulu saya nggak pernah ganti. Udah nikmati aja yang ada. Datang dia pakai mobil Pajero, parkir dijejer dengan mobil saya, terus nada agak nyek gitu, biasa udah kenal, orangnya agak sedikit arogan. Ustaz, sama-sama putih Ustaz warnanya. Bagus mana Ustaz dengan ini sama ini? Ya bagus inilah, ini punyaan saya, itu punya ente. Mati gak ada yang dibawa. Dia nggak lama meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah yarham. Sekarang setelah kita meninggal, mobil apa yang kita bawa? Kendaraan apa yang kita bawa? Jadi sekali lagi barakallahu fikum, belajarlah pola hidup kita ini dibalik. Dunia selalu, akhirat selalu kita dahulukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan dalam hadis ini, al-kayyis man dana nafsah. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu dana. Dana itu yakni hasabah. Orang kalau ada dana kan ngitung terus kan. Punya dana, ngitung terus. Jadi bahasa Arab dana itu hisab, menghitung, introspeksi. Man dana nafsahu, orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, mengoreksi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk bekal dia setelah meninggal. Ini kriteria orang yang apa kata Rasulullah ya ikhwan? Orang yang cerdas. Yang benar-benar cerdas itu ya ini. Dia selalu menyalahkan dirinya, dia selalu mengoreksi diri, dia selalu introspeksi diri. Ini dua kriteria orang cerdas. Dia tidak sibuk menyalahkan orang lain. Untuk apa saya menyalahkan orang lain? Saya sendiri juga belum tentu benar. Untuk apa saya sibuk mengoreksi orang lain? Saya sendiri kalau dikoreksi juga naudzubillah. Itu kriteria orang yang cerdas. Dan nafsah, dia selalu mengoreksi dirinya sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikan atau koreksilah dirimu apa bekal yang telah engkau persiapkan untuk hari esok di hari kiamat. Jadi kita dipersiapkan, diperintahkan oleh Allah menyiapkan masa depan kita. Tapi kebanyakan orang yang namanya masa depan itu dunia atau akhirat? Dunia. Masa depan, mustakbal, masa depan. Nggak taunya masa depannya belum lagi tercapai satu jengkal sudah meninggal. Maka seorang mukmin itu makanya dikatakan cerdas. Kenapa? Dia daya pikirnya itu panjang. Dalam umur yang singkat 40 tahun, dia bisa beramal dua alam sekaligus, alam dunia, alam akhirat. Itulah cerdasnya seorang mukmin. Dunia dia dapatkan, dia pengusaha, dia dunianya juga alhamdulillah tercukupi, akhirat dia dapatkan. Orang kafir secerdas apapun dia tetap bodoh. Kenapa? Dia pikirannya hanya sebatas apa? Dunia. Kambing dia pikirannya sebatas dunia atau pernah mikir akhirat? Kambing pikirannya sebatas dunia atau dia mikir akhirat juga? Gimana ya kata kambing ini kalau saya meninggal? Gimana kalau saya disembelih? Saya disate sebelum sholat kata kambing. Maka cepat-cepat dia ibadah, nggak pernah mikir
kambing hidup hanya nunggu ajal. Begitu dia disembelih oleh tukang sate, alhamdulillah. Untuk apa juga saya hidup panjang-panjang, kata kambing. Tuh cuman makan doang. Enakan dimakan daripada kayak gini, kata kambing. Maka Allah atau Rasulullah SAW mengkategorikan orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk akhirat. Cerdas. Padahal kita gak lihat. Padahal kita kan gak lihat. Pernah kita lihat surga, pernah kita lihat neraka, pernah kita lihat bagaimana dahsyatnya siksa neraka, pernah kita lihat nikmatnya surga? Tidak pernah. Kita hanya membaca, kita hanya mendengar, kemudian meyakini dan mengejar. Itu berarti benar-benar orang yang cerdas. Al-Qayyis. Maka kembalilah kepada diri kita, apakah kita orang cerdas atau bukan. Semakna dengan hadis ini juga ucapan Rasulullah SAW, "Laisa asyadidu bis-sur'ati wa innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menang dalam pergulatan. Tinju menang, gulat menang. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan marah pada saat marah. Itu orang yang kuat. Di sini juga sama. Jadi kita selalu seperti yang kita sampaikan, marilah kita ini belajar dari pola hidup yang selalu melawan arus. Jangan selalu mengikuti arus. Menentang. Membalik, kita balik kehidupan kita ini. Nah, sekarang kenapa ya kawan, saya mau tanya. Sekarang kenapa banyak masyarakat kita yang panik? Yang panik melihat kondisi negara, banyak lahan puluhan hektar dijual ke investor-investor asing, kemudian banyak negara sudah begini, ini semuanya bahwa komunis sudah di depan mata, kemudian panik dijadikan ceramah. Kenapa? Karena selalu orientasinya dunia. Ini nanti sampai 2024 nanti ada agenda mereka begini, akan terjadi begini, kemudian panik. Kenapa? Selalu yang dipikirkan dunia. Tapi kalau pikir akhirat, serah, ambil itu sana, kalau perlu seluruh dunia kamu kuasai sana semua. Kalau orientasinya akhirat, sederhana. Ini komunis serah, belum tentu juga sampai besok mereka masih hidup. Sederhana. Tapi kalau kita ikuti panik, terus gimana ini sekarang? Serah, mati juga nggak ada yang dibawa. Mau komunis, mau nggak komunis, mau yang dibunuh, mau yang membunuh, mau yang membantai, mau yang dibantai, tahu juga ujung-ujungnya semuanya apa? Mati. Makanya tadi saya berikan, tolong kalau mau ingin hidup selalu optimis, selalu besar hati, selalu tenang, balik pola pikir Anda. Nah, mulai sekarang itu dibalik itu, on off-nya itu dibalik itu. Kita mulai sekarang pasang keramik kebalik. Kalau biasanya kan orang selalu motifnya dunia, kejar cita-citamu, sehingga selalu hidup optimis, pesimis, melihat orang sudah sukses dia gitu-gitu aja lemas, mendengar berita menakutkan lemas, mendengar ini takut, mendengar ini takut, lemas, akhirnya hidup selalu pesimis. Mulai sekarang balik. Baliknya apa? Akhirat selalu di depan mata. Sehingga mau mendengar berita mengerikan, mau melihat tonton berita, ya Allah ini gini-gini nasibnya kaum muslim. Melihat tentara-tentara Israel yang begitu sangar, memerangi, membunuh, membantai masyarakat Filistin, kaum muslimin, kaum muslimat di Filistin. Itu akan tenang hati, tetap tenang hati, nggak bakal terpancing, nggak bakal terprovokasi. Kenapa? Ini orang-orang kayak gini, sombong-sombong, arogan-arogan kayak gini, kayak bakal hidup selama-lamanya. Itu sederhana kita. Masya Allah, barakallahu fiik. Enak jadi ustaz. Itu tiga ini, Masya Allah, banyak sekali. Tapi kalau kita berpikiran sekarang, sampai di mana itu tentara-tentara Israel yang membunuh, yang membantai, sampai di mana? Setelah itu mereka hidup abadi di dunia.
Setelah itu mereka kemudian bebas, enggak juga. Yang mereka bunuh hanya mendahului. Mereka setelah itu tidak lama apa? Nyusul. Ketemu di mana? Di kuburan. Lu kan yang bunuh saya dulu. Sekarang saya tuntut kamu di hadapan Allah. Jadi tenang. Makanya sekali lagi mulailah kehidupan kita ini, ibu-ibu, bapak-bapak, calon ibu, dibalik. Jangan selalu orientasi kita dunia. Bakal pesimis, bakal takut, bakal hasad, hati kita penuh dengan hasad. Tapi mulai sekarang dibalik. Akhirat selalu tujuan kita. Tenang, Allah memberikan kepada kita. Kita sudah berusaha, namun Allah tetap aja memberi kita dengan alakan sabar. Mati juga nggak ada yang dibawa. Jadi tetap semangat hidup itu. Nah, kenapa para sahabat tetap semangat padahal di depan mata mereka maut dalam jihad fisabilillah? Karena apa? Yang ada di benak mereka kebahagiaan akhirat, bukan kebahagiaan dunia. Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Itulah orang yang cerdas. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ajizu, dan orang yang lemah akalnya adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Dia memperturutkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya mengajak dia minum khamr. Hawa nafsunya mengajak dia zina. Hawa nafsunya mengajak dia judi, narkoba, heroin, sabu-sabu. Tetapi apa? Wa tamanna 'ala Allah. Tapi dia juga dari sisi lain menghayal Allah Maha Pengampun. Jadi dia nggak pernah taubat. Begitu dia mendengar hadis ada seorang wanita penzina masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Itu aja bisa masuk surga, apalagi saya. Dia disuruh pakai jilbab gak mau. Keluar malam kerjanya. Taulah pokoknya. Laki-laki kalau rajin keluar malam itu biasanya menghabiskan duit. Habis duitnya. Tapi kalau perempuan keluar malam biasanya bawa duit pulangnya. Entah apalah itu, kok bisa kayak gitu. Saya nggak tahu ya, cuma kata orang begitu. Naudzubillah. Cuma artinya begitu. Coba dia mengikuti hawa nafsu, dia perturutkan, sholat sesempat dia, pakai hijab enggak, maksiat dia kerjakan. Pegangannya apa? Hadis kata Rasulullah SAW, dakhalatil imra'atun al-jannata fi hirratin. Apa namanya? Fi kalbin saqatha. Pegangannya apa? Ada seorang wanita dari Bani Israel, wanita penzina, masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Memberi minum seekor anjing aja masuk surga, apalagi saya. Walaupun nggak pakai jilbab, walaupun saya juga mohon maaf ya wanita ini, tapi kan saya juga sedekahnya ada di masjid. Kalau bulan Ramadan malah saya ngasih iftar. Berapa itu coba? Saya udah masuk surga aja. Ini menunjukkan dia pendek akalnya. Benar kan Rasulullah mengatakan al-ajiz, orang yang pendek akalnya. Orang yang pendek akalnya kata Rasulullah memperturutkan hawa nafsu, tapi dia merasa masuk surga. Dia merasa ingin masuk surga, dia merasa Allah Maha Pengampun. Pendek akalnya. Kalau akalnya nggak pendek, dia mesti akan dia akan paham, dia akan tahu, masa iya sih ada seorang wanita hanya memberi makan seekor anjing masuk surga. Sementara orang-orang Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, dan tokoh-tokoh dan orang-orang Quraisy yang lain, itu bukan anjing yang mereka kasih makan, jamaah haji. Jamaah haji. Mereka orang-orang Quraisy dulu itu kalau ada jamaah haji, dan sampai sekarang kedermawan orang Arab itu sampai sekarang, Masya Allah. Anda umrah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, tapi apalagi di bulan Ramadan, gratis. Nggak perlu bawa duit. Duduk aja menjelang buka puasa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi,
banyak doa aja, makan sampai pulang subuh kenyang perutmu. Nggak perlu cari makan. Nah, nggak perlu cari makan. Kita waktu umrah di bulan Ramadan hari 10 hari terakhir, ikhwan di situ, saya dengar mereka bisik-bisik. Kita beli makan apa ya untuk Ustaz? Beli ini aja, Ustaz nggak senang pedas. Beli apa tuh? Kita cari. Saya dengar mereka, kalian mau bapak? Mau cari makan Ustaz? Untuk ya kita sahur ya, duduk sini. Bakal kenyang perutmu. Duduk. Ternyata sampai pulang Ramadan ternyata benar juga ya. Jadi nggak usah bawa duit, nggak usah bawa duduk aja di Masjidil Haram. Orang sana itu karakternya nggak ada yang makan sendirian. Hatta kopi, bawa termos, bawa kopi. Ya Allah, ini keliling bagi-bagi kopi. Ada orang datang bawa roti, ya Allah makan sini. Ternyata benar juga ya. Irit. Mereka itu dari dulu zaman jahiliyah, mereka yang namanya jamaah umroh haji, makanya ada istilah apa namanya di antara sesembahan mereka Lat. Ada sembahan mereka orang-orang Quraisy Lat. Itu dijelaskan dalam sejarah hidupnya dinamakan Lat karena kebiasaan dia ya lutus sawi, kebiasaan dia ngadonin roti untuk jamaah haji. Jadi semua jamaah haji itu dijamu oleh mereka. Tapi nyatanya masuk surga, masuk neraka, Abu Lahab, Abu Jahal dan yang sama dengannya. Enggak kan? Kenapa? Enggak masuk Islam. Jadi kalau orang berpikir cerdas, mana mungkin si wanita ini masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing. Sementara orang-orang Quraisy, Anda mungkin pernah dengar orang yang bernama Barakallahu Fikum Ibnu Jud'an, Abdullah Ibnu Jud'an. Ini orang dermawannya di kalangan Quraisy, Masya Allah, tidak terhitung kekayaan harta yang dia bagi-bagikan. Masih ada hubungan saudara dengan Aisyah radhiyallahu anha dari keluarga ayahnya Abu Bakar. Setiap hartanya habis, kembali lagi ke gunung. Dia diusir dari Makkah karena bapaknya nggak mau melindungi dia, lepas. Kemudian dia pergi dari kota Makkah, dari gunung ke gunung dia berlindung daripada harus dibunuh. Ternyata di gunung dia mendapatkan gua, dan di dalam gua itu penyimpanan harta karun dari suku Jurhum di zaman Nabi Ismail. Ternyata dia lari dari gunung ke gua, gunung ke gunung, dari gua ke gua. Dia mendapatkan di sebuah gua apa namanya gua penampungan harta peninggalan suku Jurhum. Emas mereka, kekayaan semua di gua itu. Maka dia rahasiakan gua itu. Balik ke Makkah dengan apa namanya batangan-batangan emas. Dia kemudian ditukar dan dibagikan kepada orang-orang Makkah. Dia nggak butuh duit. Dibagikan, habis balik lagi ke gunung, ngambil lagi. Jadi memang kadang-kadang orang rezekinya Masya Allah ya, tak diduga. Ya kita juga mesti dalam hati, kok kapan ya bisa saya begitu ya. Gali tanah tiba-tiba keluar semuanya. Habis balik lagi ke gunung, ngambil lagi, dibagi-bagikan lagi kepada orang Makkah. Kemudian sampai Aisyah radhiyallahu anha penasaran, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Anda kan tahu siapa itu Abdullah bin Jud'an, dermawannya, ringan tangan. Ingat ya, ringan tangan kita itu juga harus kita balik. Ringan tangan dalam bahasa kita apa? Peribahasa kita apa? Ringan tangan apa? Gampang mukul ya, padahal tidak. Panjang tangan dalam pepatah peribahasa kita apa? Mencuri, padahal tidak. Dalam Islam panjang tangan itu bersedekah, rajin sedekah. Itu panjang tangan, rajin sedekah. Jadi sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kira-kira Ibnu Jud'an ini kebaikan kedermawaan dia ini bermanfaat enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sama sekali tidak akan bermanfaat. Dia tidak pernah mengucapkan Allahumma gfirli yauman nalqa. Dia tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Dia tidak pernah minta ampun kepada Allah. Bagaimana mungkin masuk surga?
Jadi kalau orang punya akal, dia akan berpikir, masa iya si wanita ini hanya karena memberi makan seekor anjing kemudian masuk surga? Kira-kira masuk akal kan? Hah? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tetapi artinya si wanita ini ketika dia masih punya nurani kepada seekor anjing, berarti si wanita ini masih ada tanda kebaikan dalam hati dia, masih punya nurani. Maka setelah itu kemudian sebagai imbalan dari Allah Azza wa Jalla atas nurani baiknya dia ini, Allah memberi hidayah kepada wanita ini. Allah memberi hidayah kepada wanita ini dan dia kemudian taubat kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, memperbaiki diri dan dia beramal saleh. Setelah itu akhirnya masuk surga. Itu baru namanya waras, memahaminya. Nah, ada sih yang kayak gitu. Nasihatin Mbak Yunya, Mbak Yu, Mbak Yu pakai jilbab kalau keluar. Cerewet banget. Saya juga udah sholat. Wanita yang pelacur aja beri makan anjing masuk surga, apalagi saya. Itu namanya akalnya pendek. Itu lebih halus daripada kalau kita bilang bocor halus. Yang jelas itu akalnya pendek. Dan itu nas dari Rasulullah SAW. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu, tetapi dia selalu berhayal bakal masuk surga. Nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, khomer, maksiat, begitu meninggal dikubur aja belum, pengumuman di koran telah kembali, telah berpulang ke rumah Bapa di surga dengan tenang. Enak banget ya. Belum dikubur loh, baru diumumkan di koran. Telah kembali ke rumah Bapa di surga dengan tenang. Bapak ini itu, Masya Allah. Sementara orang Islam mau nunggu masuk surga 7 hari dulu ditahlilin, didoain dulu di rumah, la ilaha illallah. Perlu berkat dulu, malam terakhir sarung, karena kalau nggak sarung nggak ada yang datang, berkatnya nggak enak juga yang datang sedikit. Tapi kalau orang kaya yang ini mau datang ramai, amin doang bukan doa amin, padahal nggak paham doanya apa. Yang penting aminnya banter, doanya panjang, aminnya makin banter karena berkatnya udah nggak keluar. Sementara orang mereka enak banget, belum lagi dikubur telah kembali ke rumah Bapa di surga. Makanya nggak ada pikiran mau beribadah, mau beramal soleh. Kenapa? Bayangannya kalau Allah memberikan saya di dunia harta, berarti itu Allah sayang saya. Lah kalau Tuhan sayang saya di dunia, ya di akhirat lebih sayang lagi dong kalau begitu. Itu pandangannya. Itu diantara. Jadi ini dihafal ya ikhwan, diingat barakallahu fikum, bahwa tanda atau cerdasnya orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu beramal mandana nafsa, selalu mengoreksi diri sendiri. Koreksi dari diri kita sendiri. Jangan selalu mengoreksi orang lain. Salahkan diri kita sendiri, jangan selalu menyalahkan orang lain. Karena belum tentu kita menjadi orang yang lebih baik dari orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari orang lain. Sekalipun kita ini sudah ngaji, jangan melihat orang yang minum khamr, Masya Allah itu orang hina banget. Itu orang memang dia, tidak apa-apa dia sedang jalan menuju neraka. Jangan. Kenapa barakallahu fikum? Yang pertama, bisa jadi kita sekarang memang lebih baik dari dia. Kenapa? Kita sholat, dia nggak sholat. Kita ibadah, dia nggak ibadah. Kita taklim, dia nggak taklim. Dia minum khamr kerjanya. Berarti memang secara logika ya boleh dikata kita lebih baik dari dia. Tetapi yang kedua, yang namanya kebaikan dan kejelekan seseorang ini di dunia ini labil atau stabil? Bisa berubah-ubah apa enggak? Bisa kan? Ada orang yang tadinya baik tiba-tiba berubah jadi jahat. Ada orang yang tadinya jahat tiba-tiba berubah jadi baik.
Itulah yang dinamakan hidayah, bolak-balik hati kita ini. Maka kita tidak boleh memandang orang selalu pandangan ini orang jelek banget, ini orang jahat. Jangan. Karena kita tidak tahu bagaimana nanti dia keesokan harinya. Nah, kita tambah satu hadis lagi. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibnu Sakhr. Jadi dipanggil Abu Hurairah karena kegemarannya dia memelihara kucing. Sampai kalau dia bikin baju itu lengan bajunya gede sini untuk naruh kucing. Taruh kucingnya sini. Jadi wajar kalau orang senang dengan kucing itu, emang Masya Allah. Wajar kalau orang senang dengan kucing. Cuman kucing-kucing sekarang juga nggak beradab, ngikutin manusia. Dulu kucing itu waktu kita masih kecil, dulu saya tahu kucing itu kalau gali pasir, dikubur, habis dikubur diciumin loh. Masih bau nggak? Kalau masih bau tutupin lagi. Masya Allah. Diciumin sampai berkali-kali itu kucing zaman dahulu. Beradab-adab padahal nggak ngaji mereka. Sudah dipendam diciumin, masih bau, tutup lagi. Sampai dicium, pastikan. Dan dicium itu kelihatan kucing itu benar menghirup. Gitu kucing itu, Masya Allah. Zaman sekarang kadang-kadang masuk rumah cuman kencing, cuman berak, habis itu keluar. Kucing kurang ajar. Naik di sofa kencing keluar. Aduh, kucing zaman now sama aja dengan manusia. Itu kucing zaman now sekarang. Makanya orang kadang-kadang senang melihara kucing, tapi baunya nggak dirawat ini, dia rumahnya jadi bau kucing. Bukan bau manusia, tapi bau kucing. Bukan bau kucingnya, bau nya. Kalau kucing sih nggak bau, kotorannya yang bau. Jadi nggak apa-apa, emang tabiat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu senang kucing. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa kucing itu liurnya nggak najis, karena dia termasuk hewan yang selalu mengitari kalian, diberi rukhsah, dan bukan hewan yang dikonsumsi kucing itu. Di Medan lagi santerkan nih beritanya, jagal kucing haram, termasuk hewan yang haram. Kucing itu adalah hewan peliharaan, bukan hewan yang untuk dikonsumsi. Tapi memang namanya juga manusia, tikus saja dimakan. Jadi manusia ini la ilaha illallah. Apa itu? Karnivora apa omnivora itu? Hah? Apa kanibal? Naudzubillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu haditsun hasan rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara faktor yang menyebabkan baiknya agama seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat di sini tentunya ada dua. Yang pertama, tidak bermanfaat dalam dunia kita. Yang kedua, tidak bermanfaat dalam akhirat kita, agama kita. Tetapi ada juga orang yang memang kerjaannya seperti ini. Jadi dia nggak sadar bahwa dia diperalat. Nonton sinetron berjam-jam. Sekarang kalau kita berpikir, apa sih faedahnya? Sinetron yang dia nonton berjam-jam itu apa? Suara hati seorang istri. Disitulah istri diajari selingkuh. Disitulah istri diajari berani melawan mertua. Apa sih? Apa sih? Mama itu terlalu ngatur rumah tangga saya. Terserah saya mau selingkuh ke, mau apa ke. Itulah sinetron.
Disitulah istri-istri akan belajar barakallahu fikum mempengaruhi orang lain, laki-laki lain. Nah ini kita nggak sadar, ketagihan dengan yang seperti itu. Pokoknya kalau sudah jadwal itu nggak mau ketinggalan, harus nonton tanpa mikir, tanpa sadar. Setelah nonton sinetron itu sampai 1 jam 2 jam, apa yang kita dapatkan setelah itu? Kita nggak dapat apa-apa, sementara yang kita tonton mereka ketawa, mereka dapat nilai dari tontonan kita, ditonton oleh sekian banyak orang. Ya, kalau tontonan sekali-sekali yang memang nggak merusak, sekali-kali namanya juga orang perlu hiburan, perlu relax kadang, ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada orang yang ketagihan luar biasa, nggak boleh ketinggalan. Pokoknya kalau sudah sinetron, sampai sholat di depan TV. Begitu ada iklan langsung cepat-cepat mandi, cepat-cepat wudu. Setelah selesai wudu ternyata lanjut sinetron, duduk, nggak langsung sholat maghrib. Begitu ada iklan kedua langsung cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat keningannya di televisi. Telat dikit, besoknya telat dikit, pulang-pulang tanya anaknya, gimana kelanjutannya kemarin? Seru mah. Ya Allah, sadar wahai Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kelakuan kita seperti ini sudah sangat memalukan di hadapan Allah. Bahkan bisa-bisa berantem dengan suaminya mau minum teh, suaminya lapar, suaminya minta servis, lagi asik nonton sinetron. Salah sendiri, kenapa dibeliin TV? Banting aja itu TV-nya. Mata, panggil lagi. Enggak maklum, kadang-kadang kayak gitu. Kenapa? Ya itulah fitnahnya. Maka Rasulullah membimbing, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau mau Islammu itu sempurna, Islammu itu baik, tinggalkan itu hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan haram, bukan. Lah apa haram Ustaz? Ya sebenarnya sih ya mau dibilang haram ya ada unsur haramnya. Bagaimana nggak ada unsur haram? Istri melihat laki-laki yang lebih tampan dari kita di layar televisi. Suami melihat wanita yang lebih cantik dari istrinya di layar televisi. Ada cerita dulu di Yaman, syekhnya kita cerita di Yaman, orang Badu Yaman, nggak tahu apa-apa. Mereka panen kentang karena ada duit, panen beli TV. Layar begitu diputar televisinya, masya Allah muncul itu artis-artis ibu kota, bersih-bersih, cantik-cantik ya. Nontonlah suami istri ini. Begitu nonton keluar artis ibu kotanya cantik, suaminya ngeliut, cium layar televisi, dicium sambil nunjuk ke istrinya, hakadha nisa. Coba lihat, itu baru namanya harim, perempuan. Dicium layar TV-nya, istrinya diam. Rupanya diamnya menyimpan dendam, karena laki-laki kan biasanya ingin menang sendiri. Begitu nonton lagi, tampil artis ibu kota yang laki-laki bersih, tampan, gantian istrinya nyium layar televisi sambil nunjuk ke suaminya, hakadha rijal, itu baru namanya pria. Suaminya marah, TV-nya dibanting, istrinya diceraikan. Fitnah. Jadi sekali lagi, orang kalau ditanya apa haram, ya mau dibilang haram sih ya secara mutlak sih ya enggak. Ya udah, namanya orang butuh hiburan. Tapi kalau sudah tiap tayang sampai jadwalnya dia hafal, sampai episodenya dia hafal. Episode tayang episode 205, dia hafal. Ya Allah, apa yang kita dapat? 2 jam 3 jam nonton sinetron. Coba kalau 2 jam 3 jam itu ngadonin bikin adonan bolu lah, bikin adonan donat lah, biar untuk biar suaminya yang kerja saya bantu dari rumah.
saya jualan kecil-kecilan lah, itu sudah jadi duit, dapat duit. Itu namanya istri yang kreatif. Kere tapi aktif. Kan bagus. Nah, daripada jadi karyawan, mending kreatif. Tapi apa? Suaminya pergi di depan TV, suami pulang di depan TV. Kadang-kadang suami juga begitu, nggak mau kalah. Sampai dipanggil makan istrinya pun, Mas, makan udah siap, tar. Lagi asyik ini, seru ini. Sampai akhirnya istrinya memangkel semua masakan, dimasukin lagi panci, yang dimasukin kulkas. Baru sudah selesai mau makan. Makanannya mana? Makanannya mana? Cari sendiri sana. Jengkel istrinya. Kenapa? Istrinya kan merasa ingin dihormati karena dia sudah menghormati suami. Masak, nyajikan, nyiapkan. Dipanggil, Mas, makan. Ntar, lagi seru banget nih, Mas. Jengkel orang. Maka barakallahu fikum, kalau mau ingin Islam sempurna, Islam kita ini lebih baik, maka tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat dalam dunia kita, apalagi tidak bermanfaat dalam urusan agama kita. Dalam urusan agama kita. Sekarang ini apa sih? Sekarang ini di tangan kita ini banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan banyak aplikasi-aplikasi terlaknat. Apa sekarang aplikasi terlaknat? Aplikasi ya entah itu TikTok atau aplikasi-aplikasi apa namanya? Aplikasi-aplikasi edit. Itu kan aplikasi terlaknat. Kata Rasulullah, "La'anallahu al-mughayyirat li khalqillah." Allah melaknat orang yang merubah ciptaan Allah. Diambil kemudian gambar wanita, dikasih jenggot, dikasih kumis. Itu kan aplikasi terlaknat. Diambil kemudian gambar kambing, dikasih kerudung. Ya Allah, aplikasi-aplikasi terlaknat itu. Aplikasi yang berusaha untuk menghilangkan rasa malu wanita maupun laki-laki apa? TikTok. Tampilkan di situ laki-laki kebanci-bancian, ditampilkan di situ benar-benar nggak ada rasa malu sampai orang lihat nggak malu apa? Memang nggak ada rasa malu. Masya Allah. Nah, sekarang apa? Tinggal kita aja yang megang, pintar-pintaran aja kita megang, pintar-pintarannya kita aja untuk memanfaatkan. Maka kita harus ingat dan kita harus sadar, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya keislaman seorang, kalau mau ingin Islam kita sempurna, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Enggak bermanfaat, tinggalkan. Bermanfaat itu dalam arti dunia, kadang-kadang bermanfaat untuk kesehatan, olahraga. Nah, makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan apa? Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum 5. Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum 5. Yang pertama kata Rasulullah SAW, hayatak qabla mautik. Yang pertama, manfaatkan masa hidupmu sebelum datangnya ajal. Kalau ajal sudah tiba, apa kita masih sempat mau beramal? Apa masih sempat? Nah, manfaatkan masa hidupmu. Makanya yang bujang-bujang mumpung masih hidup, cepat cari jodoh sebelum mati. Lah daripada mati gak punya turunan, kan kasihan. Tapi kalau mati udah punya turunan kan Masya Allah, Alhamdulillah. Udah yang bujang aja, nggak usah tambahin yang lain. Tunggu-tunggu enggak, yang bujang aja. Masa hidupmu sebelum masa tuamu. Sebelum apa tadi? Masa hidup sebelum datangnya kematian. Yang kedua, apa kata Rasulullah SAW? Sihataka qabla maradik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datangnya sakit. Sebelum Anda sakit, manfaatkan mumpung kita sehat, manfaatkan untuk ibadah. Sehat, manfaatkan untuk sholat malam, manfaatkan untuk baca Al-Quran. Nah, mumpung mata kita ini masih terang, masih bisa melihat Al-Quran, baca itu Al-Quran.
Jangan nunggu kalau matanya sudah mim baru aduh susah saya ini baca Quran. Alasan dari dulu juga waktu terang gak pernah baca Quran. Sihataka qabla marad. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi